tuh gitu. Kita kembali di pro dan kontra. Bang Tigor, silakan tadi apa yang mau disampaikan. Jadi selalu akan menjadi friksi antara pengusaha taksi konvensional dengan perusahaan aplikasi dan terus kemudian pengusaha-pengusaha baru yang muncul sebagai driver di taksi saya online. mau cerita monopoli teman-teman taksi konvensional. Iya. Ya tadi menguasai pangkalan, jadi dia jadi manajer pangkalan lah. Di bandara, di hotel, di mall, yang kan nggak boleh masuk, itu nggak benar juga. Ya, nah taksi online dengan PM26 kan berarti resmi dong Pak, ya kan? Legal dia, diakui dia karena diatur. Tapi coba masuk bandara nggak bisa. Saya selalu kesulitan gitu loh kalau kita mau akses gitu loh. Ya, sementara taksi yang konvensional nggak ada tuh di bandaranya. Ya. Nggak bisa masuk. Nah, ini apa maksudnya? Sudah diatur. Ada otoritas tersendiri. Ya kan? Ya? Nggak bisa Pak. Masa negara dalam negara ada otoritas? Nggak bisa. Negara harus ini dong, kuat dong. Jangan salah pada. Ya. Tapi bagaimana dengan teriakan negara ngatur negara itu? Perusahaan ngatur negara itu, perusahaan aplikasi itu. Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu loh? Tapi bagaimana dengan teriakan kawan-kawan di Organda yang mengatakan kita izinnya itu dulu mengurus izin tidak segampang ini, lalu kemudian muncul. Sejak awal saya sudah katakan jalankan PM, ya, tekan mereka harus urus izin, nggak ditekan. Itu benar yang dibilang Pak Safruhan. Pemerintah takut sama taksi online, sama perusahaan aplikasi. Bukan perusahaan aplikasi nggak takut. Di belakangnya lagi yang ditakut ini usaha. Nggak, negara tuh harus kuat. Itu yang saya bilang. Negara harus kuat, jangan diadu. Kalau negara harus kuat, berarti pemimpinnya harus kuat dong. Loh iya. Pertanyaannya pemimpin lu kuat. Jadi gini, jadi menurut saya ini nggak benar juga gitu loh. Ya, harusnya ya kalau yang sudah diatur jalankan. Jadi kompleks masalahnya ketika Pak Cucu dan kawan-kawan berusaha mengatur. Saya kalau Pak Cucu dan kawan-kawan saya malah prihatin, nggak tega sama beliau. Beliau nggak salah sebenarnya, salah. Ketika Pak Cucu dan kawan-kawan berusaha mengaturnya, akhirnya toh kemudian itu dilemahkan oleh Mahkamah Agung dengan keputusan ini. Enggak, Mahkamah Agung bukan melemahkan, jangan salah Vesi. Statementnya bukan begitu. Tidak demikian. Loh, Mahkamah Agung kan menguji secara materi. Ya. Itu memang sudah putusan ya kita hormati. Nah, kita hormati dalam waktu 3 bulan kita perbaiki baik-baik, jangan sampai terulang lagi nanti diuji materi lagi gitu loh. Perbaikan seperti apa yang sangat ideal begitu Pak Cucu tadi, silahkan menjawab. Katanya negara tidak hadir, negara takut dengan perusahaan-perusahaan online yang berbasis di luar negeri, atau ada juga sangkaan-sangkaan siapa di man behind-nya dan lain sebagainya. Ya saya pikir itu ya hak teman-teman untuk berbicara, tetapi kenyataannya itu salah besar ya. Saya katakan bahwa justru PM26 itu didesain supaya operasional taksi reguler tetap hidup, ya. Sementara taksi online juga bisa berjalan beroperasi dengan baik, sehingga keduanya itu diharapkan bisa terwujud sebuah harmoni usaha industri taksi di negara kita ini. Nah, itu boleh saya nyatakan bahwa itu bukan hal yang istilahnya itu tidak mungkin terjadi. Ya, artinya bahwa yang saya nyatakan itu bukan sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Kalau ternyata katakanlah Pak Safruhan sebagai Organda merasa bahwa dengan PM26 itu yang diuntungkan online juga mendeklar bahwa yang diuntungkan memihak Organda. Itu justru menunjukkan kalau dua-duanya itu ada ketidakpuasan, itu menunjukkan bahwa PM26 itu didesain untuk mengayomi semua pihak. Tapi kalau misalnya yang hanya disenangkan, yang diuntungkan atau yang diinikan Organda saja, itu kan malah itu terlihat bahwa itu tidak untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Nah, semuanya merasa wah ini menguntungkan sana, itu menguntungkan sini. Jadi itu terwujud bahwa PM itu memang PM untuk semua. Tapi kemudian kenapa ya beberapa pasalnya dicabut oleh Mahkamah Agung? Nah, itu kami sekali lagi dalam posisi untuk tidak memposisikan itu ya, itu merupakan kita hormat, respektif dalam putusannya, Mbak. Iya, oke. Pak Safruhan, Anda tadi dalam awal-awal dialog mengatakan mengapa ini putusan begitu cepatnya, begitu ya, dalam jangka waktu dengan tempo 1-2 bulan sudah ada putusan ini. Karena itu hebat, luar biasa kan, itu prestasi yang luar biasa buat Mahkamah Agung. Iya, apa yang Anda baca? Dalam konteks kasus apa saya pikir itu kasus terlalu ringan sehingga begitu cepat, atau ada mungkin kalau kasus-kasus yang lain
terlalu berat. Mahkamah Agung responsif, Pak. Oh, itu saya appreciate itu. Iya, karena Pernyataan tahu kebutuhan. Bang Tigor. Karena kalau enggak rusuh terus kan, ada kekerasan, ya kan, Iya. konflik, makanya ini perlu Dalam putusan-putusan yang saya sih menangkapnya Mahkamah MA Agung begitu. untuk 14 item yang di drop, Ya, saya hanya mempertanyakan khusus untuk kuota dan tarif. termasuk badan hukum. Dan badan Karena hukum. itu ada Oke. amanat Oh, undang-undang. iya. Ha, Nah, tadi itu badan hukum saja. ini, Kalau yang lain saya monggo. Makanya gini. Bang Tigor, apa dampaknya dengan tidak adanya STNK berbadan hukum ini? Nah, itu tidak jadi perlu ada gini, STNK berbadan saya hukum. sebagai konsumen dari kacamata konsumen, dengan putusan ini dari awal pun saya katakan perlindungan hukum konsumen pengguna taksi online itu belum dipenuhi, ya, lewat PM26 ini, belum. Nah, dengan di dropnya lagi itu belum lagi, Oke. gitu loh. Nah, makanya ini harus jadi introspeksi ya buat pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya, ketika membuat materi regulasi itu Harusnya harus sudah hati-hati. ideal ya. Kalau kemudian pengusaha taksi online atau angkutan taksi online ya STNK-nya harus berbadan Harus, hukum. jadi gitu, jadi supaya Badan hukum kan ini koperasi kan atau apa terserah. diregulasi yang berbadan supaya hukum. pemerintah bisa masuk. Itu dia Bang, Ya. karena dia suruh berbadan hukum, makanya kan Ditolak. Ditolak lah di koperasi masuk. Jadi kan gini, Jadi masing-masing Dan perusahaan efeknya berarti aplikasi ini nanti kan ada koperasi badan akhirnya hukumnya. bubar dengan sendirinya dong ya. enggak, Kalau bukan kemudian badan STNK hukum, enggak. maksudnya badan hukum. STNK kan milik pribadi nih mobil karena aset pribadi. Harus bergabung dalam sebuah koperasi. Gabung koperasi Iya. boleh bisa bergabung, tapi STNK-nya. nama STNK-nya atau Tetap asetnya pribadi. ini dipindahkan ke koperasi. Itu yang tidak disetujui oleh Nah, Mahkamah Agung. karena kan Oke. ini kan jalan mereka Ya, sendiri. itu yang jadi persoalan Iya, juga iya, buat iya. angkutan yang lama ya, yang existing. Iya. Dan anggota-anggota koperasi itu termasuk. Ada lagi loh. Satu contoh, Bang Tigor ini kan dari Metro Mini berbentuk PT loh. Anggotanya itu perorangan, semua kendaraannya milik perorangan. Nah, kalau Itu PT kan- harus itu wajib jadi- tuh. Harusnya PT. Harusnya PT kan logikanya. Gitu. Nah, sekarang kita bicara Itu koperasi. kumpulan aset. Iya. Di koperasi, Oke. kepemilikannya kan perorangan semua. Iya. Nah, ini yang kita coba Beresin. redaksinya yang pernah kita lakukan di Jakarta supaya itu jelas. Artinya misalnya gini, koperasi A, QQ, QQ. Oh, oke, baik. Bisa Ya, buat sinungan, STNK berarti seperti kendaraan itu milik saya. Iya, gitu. iya. Di dalam iya. PM26 itu sudah diakomodir Iya. bahwa kalaupun yang masih atas nama perorangan tidak serta merta harus Balik nama. Nanti di sampai dalam habis. proses, Ada proses. sampai Ada masa prosesnya. berlaku STNK-nya habis Iya. dan di dalam lampirannya pun sudah ada itu contoh untuk perjanjian kerjasamanya. Oke. Jadi tinggal sudah lengkap semua. Oke, baiklah. Tapi ternyata di drop ini dibalik tadi sikapnya yang mau nerimo, ternyata banyak sekali kekecewaannya Pak Cucu yang dipendam ini dan akhirnya terungkap di menit-menit terakhir. Kita harus break lagi. Hanya menjelaskan, takut karena Bang Tigor sama Pasat itu kan tidak tahu isinya PM26 itu secara rincinya Oh, bahwa baca, ada Pak. perjanjiannya Baca, ada, contohnya baca. ada. Ini Iya, lebih baiklah. sejak kita begitu dia keluar. Iya. Kalau mau tahu, PM26 itu segera keluar kenapa? Kalau enggak waktu itu saya rusuhkan Jakarta. Wow. Bener. Ini ancaman. Oke. Karena saya sudah dapat jamin, oke segera keluar, oke tahan saya bilang Oke. Jakarta. Oh, berarti ini Loh, kemenangan Organda dong, bukan bukan, kemenangan ini bukan taksi persoalan online. kemenangan, kenapa? Kalau waktu itu kan mau dimundurin lagi. Oke. Sama Kemenhub tuh mau dimundurin lagi, mau diperpanjang lagi 6 bulan. Oke, baiklah. Bener Nah, itu. sebenarnya kan udah ada Fakta loh saya ngomong. yang anehnya gini kan sudah ada PM32 sebenarnya. Kenapa terburu-buru? Kan Ada sebelumnya ada PM32 PM32 dijalanin. PM35 dirubah tuh PM32. Oke. Nah, PM32 Iya. belum Baik. dijalanin juga, rubah. Kita harus break. Pertanyaan simpel saya sebelum saya break adalah pengusaha taksi online Anda merasa diuntungkan dengan PM26? Ya atau tidak saja jawabannya? Diuntungkan tidak dengan Iya dan PM26? tidak. Jawabannya kayak tadi Tidak. iya dan tidak. Organda merasa Iya diuntungkan? dan tidak. Tidak boleh, harus Berarti memilih salah ada yang satu. diuntungkan, ada Iya. juga tidak. Oke, Nah, itu baiklah. tadi Kita harus break. kesetaraan Kita tadi. mesti break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi di segmen terakhir.